Hai teman-teman Solongside, semangat pagi untuk kita semua. Pada video kali ini aku ingin bicara soal pilihan. Nah, pada video kali ini aku ada cerita nih teman-teman tentang William James lebih tepatnya. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Oke, William James, itulah namanya, punya sebuah masalah yang amat buruk. Meskipun lahir dari sebuah keluarga yang kaya dan terpandang, sejak lahir James menderita masalah kesehatan yang mengancam hidupnya. Masalah mata yang membuatnya buta temporer ketika masih kanak-kanak. Kondisi perut akut yang membuatnya muntah berlebihan dan memaksanya harus menerapkan suatu diet ketat dan super sensitif. Masalah lain adalah pada masalah pendengarannya. Tidak hanya itu, kejang urat punggung yang parah juga membuatnya tidak dapat duduk dan berdiri selama berhari-hari. Karena masalah kesehatan ini, James menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Dia tidak punya banyak teman dan juga tidak terlalu istimewa di sekolah. Dia melalui hari-harinya dengan melukis. Itu adalah salah satu dan satu-satunya hal yang disukainya, dan itu adalah satu-satunya hal yang menjadi kemahirannya. Sayangnya tidak ada yang mengakui bakat melukisnya. Ketika James mulai dewasa, tidak ada yang membeli karyanya. Namun James tetap semangat, teman-teman. Dan setelah tahun demi tahun berlalu, ayah James ini adalah seorang pebisnis kaya raya yang mulai mengolok-ngolok dirinya karena malas dan kurang berbakat. Sementara itu, adiknya James yang bernama Henry James menapaki karir sebagai novelis terkenal dunia. Saudara perempuannya hidup layak sebagai penulis juga. William menjadi orang yang aneh di keluarganya. Ya, jadi seekor kambing hitam, teman-teman. Dalam upaya yang penuh keputusan untuk menyelamatkan masa depan putranya, sang ayah menggunakan koneksi bisnisnya agar James diterima di sekolah kedokteran Harvard. Harvard. Itu adalah kesempatan terakhir, begitu kata ayahnya. Jika dia mengacaukannya, tidak ada harapan lagi untuknya. Namun James tidak pernah merasa apa ya teman-teman, merasa kerasaan atau mendapat feeling atau merasa damai di Harvard. Kedokteran tidak pernah menarik minatnya. Dia menghabiskan seluruh waktunya dengan perasaan seperti seorang penipu dan seorang yang bukan dirinya. Bagaimanapun juga, jika dia tidak berhasil mengatasi masalahnya sendiri, bagaimana dia bisa berharap punya energi yang cukup untuk menolong orang lain dengan permasalahan mereka sendiri? Setelah suatu hari berkeliling fasilitas psikiatris, James menulis dalam buku hariannya kalau dia merasa lebih menyerupai pasien ketimbang dokter. Beberapa tahun berlalu dan tanpa persetujuan ayahnya, James keluar dari sekolah kedokteran. Dan daripada dia menghadapkan mukanya, dia memutuskan untuk lari. Lari. Lalu mendaftarkan diri ke ekspedisi antropologi ke hutan Amazon di 1860. Di 1860. Perjalanan antar benua sulit dan berbahaya. Jika teman-teman pernah memainkan Origin Trail di komputer saat masih anak-anak dulu, seperti itulah gambarannya. Ada disentri dan ada sapi-sapi yang tenggelam dan semuanya. Singkat kata teman-teman, sampailah James ke Amazon, tempat petualangan yang sesungguhnya dimulai. Secara mengejutkan, dengan kesehatan yang ringkih itu, dia mampu bertahan sepanjang perjalanan. Namun begitu dia mendarat,
Di hari pertama ekspedisinya, dia langsung terkena cacar air dan hampir mati di rimba. Kemudian kejang urat di punggungnya kumat lagi. Rasa sakitnya bahkan membuat James tidak mampu berjalan. Ketika itu badannya kurus kering, kelaparan, dan kena cacar air. Tidak mampu bergerak karena sakit parah di punggungnya. Dan ditinggalkan sendirian di tengah Amerika Selatan. Ya, sisa peserta ekspedisi telah pergi meninggalkannya, tanpa petualangan yang jelas untuk pulang. Sebuah perjalanan yang makan waktu berbulan-bulan dan sepertinya akan membunuhnya bagaimanapun juga. Tetapi entah bagaimana, pada akhirnya dia mampu kembali ke New England, di mana dia disambut oleh ayahnya yang kecewa berat. Kini kekecewaannya semakin bertambah, teman-teman. Kini anak muda itu tidak lagi muda, hampir 30 tahun. Masih belum punya pekerjaan, selalu gagal di setiap usahanya, dengan sakit yang terus-menerus merongrong tubuhnya. Yap, dan sepertinya tidak ada dan tidak akan pernah membaik. Meskipun kemudian kemudahan dan kesempatan telah diberikan dalam hidupnya, semuanya telah berantakan. Satu-satunya hal yang tampak konstan dalam hidupnya adalah penderitaan dan kekecewaan. James jatuh ke dalam depresi berat dan mulai berencana mengakhiri hidupnya. Tetapi suatu malam, sambil membaca buku tulis filsuf Charles Peirce, James memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen kecil. Dalam buku hariannya, dia menulis bahwa dia dalam setahun akan berusaha meyakini bahwa dia bertanggung jawab 100% atas segala hal yang terjadi dalam hidupnya, apapun itu. Selama periode tersebut, dia akan melakukan apapun yang ada dalam kuasnya dan kemampuannya untuk mengubah keadaannya. Bodoh amat dengan kegagalan macam apa yang akan muncul. Jika tidak ada yang membaik dalam tahun ini, kesimpulannya dia memang tidak punya daya apapun terhadap situasi di sekitarnya, dan dia akan mengucap selamat tinggal kepada dunia. Akhir kata, William James menjadi bapak psikologi Amerika. Karyanya telah diterjemahkan ke banyak bahasa, dan dia dihormati sebagai salah satu cendekiawan, filsuf, psikologi paling berpengaruh dari generasinya. Dia mengajar di Harvard dan berkeliling Amerika Serikat dan Eropa untuk memberikan kuliah. Dia menikah dan memiliki 5 anak. Salah satunya Henry, menjadi penulis biografi terkenal dan memenangkan Pulitzer Prize. James kemudian memberi judul eksperimen kecilnya Lahir Kembali, dan bersyukur atas setiap hal yang telah dilaluinya dalam hidupnya. Yap, semua peningkatan dan pertumbuhan pribadi muncul berkat adanya sebuah kesadaran sederhana. Kesadaran itu adalah bahwasanya kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala hal dalam hidup kita. Tak peduli seperti apa kondisi di luar diri kita. Kita tidak bisa selalu mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada kita. Namun, kita selalu bisa mengendalikan cara kita menafsirkan segala hal yang menimpa kita dan cara kita meresponnya. Entah kita menyadari atau tidak, kita selalu bertanggung jawab atas pengalaman diri kita. Mustahil kita tidak bertanggung jawab, teman-teman. Memilih dengan sadar untuk tidak menafsirkan peristiwa dalam hidup kita tetaplah sebuah penafsiran terhadap peristiwa kehidupan kita. Memilih untuk tidak menanggapi peristiwa dalam hidup kita tetap saja sebuah tanggapan terhadap peristiwa tersebut. Bahkan jika teman-teman ditabrak mobil badut dan dibuat kesal oleh satu bus penuh anak sekolah,
teman-teman masih bertanggung jawab untuk mengimplementasikan bahwa di balik suatu peristiwa dan untuk memilih respon yang seperti apa. Suka atau tidak, kita selalu berperan aktif dalam apa yang sedang terjadi terhadap dalam diri kita. Kita selalu menafsirkan makna dari setiap peristiwa dan kejadian. Kita selalu memilih nilai-nilai yang kita hidupi dan ukuran yang kita gunakan untuk menilai setiap hal yang terjadi pada kita. Sering suatu peristiwa yang sama bisa menjadi baik atau buruk, bergantung pada ukuran yang kita pilih. Intinya teman-teman, kita selalu menjatuhkan pilihan, entah kita sadari atau tidak. Itu selalu. Ini kembali pada kenyataan bahwa kita ada yang namanya tidak peduli. Ini mungkin, ini tidak mungkin. Semua menjadi pilihan teman-teman. Kita semua pasti memedulikan sesuatu. Tidak peduli tentang apapun, tetap saja sebuah bentuk kepedulian terhadap sesuatu. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, kita memilih untuk memedulikan apa? Nilai apa yang kita pilih sebagai dasar dari tindakan kita? Yap, itu pertanyaan yang sangat-sangat penting kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ukuran apa yang kita pilih untuk kita gunakan sebagai pengukur kehidupan kita? Dan apakah itu pilihan yang baik? Apakah nilai dan ukurannya baik? Untuk teman-teman semua yang bimbang, yang sulit dalam menentukan pilihan, cobalah teman-teman, coba untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan keinginan serta kebutuhan pikiran dan hati kita teman-teman. Oke teman-teman, stay healthy dan tetap semangat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin aku. Aku sangat bersyukur punya teman-teman yang selalu dengerin. Dan jangan lupa ya teman-teman, tinggalkan like jika teman-teman suka, dan dislike plus komennya jika ada masukan demi sulung saya yang lebih baik ke depannya. Bye bye.